Jumpa lagi dengan Miss Endah dengan pembelajaran IPS. Gimana kabar kalian? Baik ya tentunya ya. Miss Endah juga alhamdulillah baik. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam kalian belajar di rumah masing-masing. Walaupun kalian ada di rumah masing-masing, tapi belajar tetap jalan ya. Oke? Belajar tetap jalan. Kan ada istilah pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gak usah jauh-jauh, tapi kita menuntut ilmu via online saja. Gimana? Enak kan? Ringkas kan? Praktis. Oke, kita langsung masuk ke materi saja. Kemarin kita sudah selesai membahas UTS yang kita laksanakan minggu kemarin dan Miss Endah sudah bahas juga. Maka hari ini Miss Endah akan membahas tentang bab baru. Bab barunya ini berkaitan tentang bangsa-bangsa barat ya, kedatangannya, terus bangsa barat itu di sini mau ngapain. Nah, kita akan belajar di sini. Kalian sudah pernah mendengar kayak apa ya, sejarah atau istilahnya tentang perkembangan bangsa-bangsa barat di Indonesia? Maksudnya kolonialisme, imperialisme. Kalian sudah pernah dengar belum? Udah pernah? Oh, misalnya nggak dengar ya. Kalau sudah pernah, maka kita hari ini akan ulas lagi. Yang belum pernah, ayo simak lagi. Deketin ke monitor, deketin ke layar HP kalian masing-masing, deketin ke layar laptop masing-masing. Simak bareng-bareng ya. Kita belajar bersama-sama. Yang pertama tentang kedatangan bangsa-bangsa barat. Kita akan membahas tentang latar belakangnya dulu. Apa-apa itu kalau dalam sejarah, kita bahasnya latar belakang dulu. Enggak terus tiba-tiba nanti kita bahas poinnya, enggak, tapi latar belakangnya, kronologinya. Kronologinya diawali dengan apa sih, Miss? Oke, diawali dengan faktor-faktor pendorong. Jadi bangsa barat itu datang ke Indonesia itu bukan hanya cuma-cuma, istilahnya cuma-cuma. Kebetulan nih nama Indonesia. Nah, bukan hanya cuma itu aja ya. Tapi ada faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya itu apa aja? Di sini ada 3. 1, 2, 3. Nah, yang pertama adalah Indonesia itu menghasilkan rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa. Di sini ya, sampai sini ya tulisannya. Bangsa Eropa. Jadi rempah-rempah ini, kalian tahu kan rempah-rempah itu apa? Rempah-rempah itu yang sekarang lagi hits, lagi apa ya, lagi viral, lagi dibutuhkan oleh semua kalangan. Karena rempah-rempah di sini juga berfungsi selain untuk menghangatkan tubuh, tapi saat ini juga berfungsi untuk penangkal ya, penangkal virus yang baru-baru saja ini ada. Itu juga rempah-rempah itu berguna untuk menangkal virus tersebut. Zaman dulu rempah-rempah ini digunakan bangsa barat untuk menghangatkan tubuhnya, karena di sana di bangsa barat itu kan bangsa Eropa ya, yang maksud ada Portugis, ada Inggris, dan ada apa lagi? Oke, sip. Itu adalah bangsa-bangsa Eropa. Di sana itu kan memiliki iklim dingin ya. Kalau punya kita nggak punya iklim dingin, adanya cuma iklim penghujan dan kemarau, hanya ada 2. Nah, yang di bangsa barat itu ada salju juga. Jadi ada musim salju. Maksudnya bukan iklim, tapi musim salju. Nah, di saat musim salju, bangsa-bangsa barat ini dia membutuhkan penghangat untuk dirinya sendiri. Nah, dan rempah-rempah ini salah satu apa ya namanya, tumbuh-tumbuhan yang digunakan mereka untuk menghangatkan badan mereka dan juga untuk mengawetkan makanan mereka. Makanan kayak seperti daging, terus apa lagi ya, selain daging apa yang perlu diawetkan? Apa? Nah, itu diawetkan agar bisa nanti dimakan, bukan hanya di hari itu saja, tapi dimakan di kemudian hari. Kayak kalau sekarang itu makanan itu dimasak, diawetkan biar bisa tahan lama, 1 minggu kemudian dimakan lagi, itu kayak dimasak rendang. Kalian udah pernah merasakan rendang? Udah dong, masa belum? Habis ini nanti beli nasi padang ya, oke? Nah, di situ banyak rempah-rempah. Di situ ada kunyit, ada apa lagi ya? Ada pala, kemudian ada jahe dan lain sebagainya, termasuk rempah-rempah. Di sini dicari oleh bangsa barat nih. Di Indonesia tuh mereka mencari ini, cengkeh, terus kapulaga dan lain sebagainya. Dia mencari itu. Nah, selain itu, mereka juga punya misi kolonialisme dan imperialisme.
kolonialisme dan imperialisme itu apa, Miss? Oke, kita belajar bareng-bareng. Kolonialisme disimak yang poin pertama adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau negara lain. Jadi dia ingin menguasai si Indonesia ini. Kemudian yang kedua itu yang akan kita bahas itu adalah imperialisme, yaitu sistem politik yang menjajah bangsa lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan besar. Jadi selain dia menjajah, dia juga ingin memperoleh keuntungan. Dari kita menjajah itu keuntungannya apa? Nah, ini ada di misi imperialisme. Sudah paham sampai sini? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke yang B. Motivasi 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Gold artinya apa ya? Udah familiar ya? Ini walaupun bahasa Inggris, tapi udah familiar buat kalian. Gold itu apa? Ya, gold itu artinya emas. Lalu apa nih hubungannya dengan 3G? 3G ya, 3G bukan jaringan ya. Tapi di sini lebih ke 3 gold, gospel, dan glory. Gold itu adalah masa keemasan yang identik dengan kekayaan. Jadi dia mencari kekayaan alam ya, terutama di Indonesia itu kan banyak melimpah. Kalian tuh seharusnya bangga menjadi bangsa, menjadi warga negara Indonesia, karena kita tuh mempunyai sungguh-sungguh banyak kekayaan sumber daya alam yang kalian ketahui aja di lingkungan sekitar kalian, kayak tadi yang Miss Indah sebutkan, jahe, kunyit, terus apa lagi ya, serai. Nah, itu cuma ada di Indonesia. Tuh, yang lain impor ya dari Indonesia juga. Nah, itu kekayaannya ingin mereka kuasai dalam misi gold ini, kekayaan. Kemudian yang gospel. Gospel ini adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Jadi ada misi dari bangsa barat ini untuk dia masuk ke Indonesia, itu menyebarkan misi agama, itu agama Nasrani. Setelah Indonesia dimasuki oleh agama apa sebelumnya, sebelum dijajah apa ya, Hindu dan Buddha serta Islam. Oke. Nah, tadi agama Nasrani tadi masuk ke Indonesia itu melalui misi gospel dalam 3G. Oke, yang ketiga ada glory. Kalau kalian pernah mendengar istilah glory dalam apa ya? Kalau orang yang pecinta sepak bola pasti glory kayak gitu ya. Nah, dalam IPS, dalam motivasi 3G ini, glory itu adalah keemasan, kayak bermakna kejayaan bangsa, kejayaan. Jadi di sini dia juga ingin memperoleh kejayaan, ingin memperoleh pengakuan kejayaan di Indonesia ini. Dari ketiga misi ini, berarti intinya apa tuh? Mereka ingin menguasai Indonesia, ingin membentuk negara di Indonesia, istilahnya kayak gitu. Karena di sini misinya itu udah kalau istilahnya makan udah paket komplit, gold, glory, dan gospel kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita lanjutkan ke yang C, ada revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Oke, dari tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Jadi itu revolusi industri. Kayak dulu kalau kalian udah pernah melihat membajak sawah. Oke. Contohnya membajak sawah dulu itu menggunakan hewan, kerbau, sapi, dan sebagainya ya, kalau kalian pernah lihat. Sekarang membajak sawah itu sudah menggunakan traktor. Dan itu termasuk apa? Revolusi industri. Karena mengubah dari cara tradisional, dari yang manusia yang melakukan itu, hewan yang melakukan itu, jadi mesin yang melakukan. Itu namanya revolusi industri. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Proses kedatangan bangsa barat. Yang A, kedatangan bangsa Portugis. Yang pertama
bangsa barat yang datang ke Indonesia itu adalah bangsa apa tadi Miss Indah sebutkan? Ya, bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini dia menduduki Malaka pada tahun 1511. Kemudian ekspedisi dilanjutkan ke Ternate di bawah pimpinan Antonio de Abreu pada tahun 1512 Masehi. Nah, di sini dalam bangsa barat, bangsa Portugis ini masuk Indonesia, dia membuat suatu perjanjian namanya Perjanjian Zaragoza. Perjanjian ini berisi membagi dunia menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu di sebelah utara garis Zaragoza milik Spanyol dan di sebelah selatan garis milik Portugis. Dengan kesepakatan tersebut, maka Ternate dan Tidore dikuasai oleh Portugis. Nah, dari itu kenapa Ternate dan Tidore dikuasai Portugis, Miss? Dari perjanjian apa tadi? Zaragoza. Oke. Terus yang B, kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris, pelayaran pertama Inggris dipimpin oleh James Lancaster dan John Davis tahun 1602 Masehi dan mendarat di Aceh dan Banten tahun 1600 Masehi. Ekspedisi 2 dipimpin oleh Henry Middleton, mendarat di Banten dan Ambon, kemudian mendirikan kantor dagang dan benteng pertahanan di Bengkulu tahun 1684 Masehi. Selanjutnya yang C, kedatangan bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda pertama pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten, namun diusir oleh penduduk karena bersikap sombong. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Antara lain, pada tahun 1598 ekspedisi Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck dan mendarat di Banten. Itu contohnya. Setelah tadi yang pertama mendarat ya dari Belanda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke yang nomor 3, tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, mereka itu di sini dengan tujuan selain tadi ya faktor pendorongnya, mereka juga mempunyai tujuan. Tujuannya itu ada 3. Yang poin pertama itu menguasai perdagangan rempah-rempah dengan cara memonopoli. Itu. Kemudian tujuan yang kedua, menguasai wilayah strategis. Wilayah strategis itu yang menguntungkan baik perdagangan maupun basis militer. Yang ketiga, mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah. Jadi sumber daya alam Indonesia termasuk salah satunya rempah-rempah itu digeruk, dieksploitasi habis-habisan. Itu tujuannya. Ada 3 ya tadi ya. Oke, kan bisa ulangi lagi ya 3 tadi. Apa aja? Oke. Ya, 3 ya. Kita lanjutkan lagi ke yang B, kondisi masyarakat masa penjajahan. Oke, kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Setelah tadi Miss Indah terangkan tujuan-tujuannya tadi, kita masuk lagi. Belanda mendirikan kongsi dagang dengan nama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau yang kalian istilahnya yang kalian familiar ya kan, itu adalah VOC, yang berarti Perserikatan Dagang Hindia Timur atas usul John van Oldenburg-Veld. Adapun tujuan VOC ini antara lain ada 3 tujuannya. Yang pertama, menghindari persaingan tidak sehat di antara pedagang Belanda sendiri. Itu tujuannya yang pertama. Yang B, mempersatukan pedagang Belanda untuk bersaing dengan pedagang Eropa yang lain. Itu. Terus yang C yang terakhir adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Jadi yang tujuannya terakhir ini, dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari apa? Dari eksploitasi yang dia lakukan. VOC lakukan ini di Indonesia. Oke, sampai tujuan VOC. Ada pertanyaan? Bisa ada? Nggak ada pertanyaan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan
chat ke nomor Miss Eda saja. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran IPS hari ini, Miss cukupkan sampai ini. Ada kurang lebihnya dari Miss Eda, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.